Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggini Firatibi dengan NIM 12300240001 dan bersama rekan saya. Halo, nama saya Risnayati, NIM 12300240014. Pada video kali ini kami akan menjalankan tugas praktikum yang ketiga, yaitu praktikum gaya pada tubuh, penggunaan klinik pada gaya yang membentuk sudut. Pengertian gaya dalam fisika, gaya adalah suatu pengaruh atau interaksi yang dapat menyebabkan perubahan pada gerak, bentuk atau keadaan suatu benda. Gaya merupakan besaran vektor yang berarti memiliki magnitude atau besaran dan arah tertentu. Gaya merupakan bagian penting dari fungsi tubuh manusia yang normal. Mereka memungkinkan gerak, menjaga keseimbangan, dan memastikan fungsi normal organ dan sistem dalam tubuh. Gangguan atau ketidakseimbangan gaya dalam tubuh manusia dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan atau di fungsi fisiologis. Beberapa poin penting tentang gaya diantaranya. Yang pertama, ada interaksi antar benda. Gaya muncul ketika ada interaksi antara dua benda atau lebih. Yang kedua, ada pengaruh terhadap gerak atau deformasi. Gaya dapat menyebabkan perubahan pada gerak suatu objek yang menyebabkan deformasi atau perubahan bentuk dari objek tersebut. Yang ketiga, ada sifat vektor. Gaya memiliki sifat-sifat vektor, artinya selain besarnya, gaya juga memiliki arah tertentu. Yang keempat, ada satuan pengukuran. Satuan umum untuk mengukur gaya adalah Newton atau N yang dinamai dari ilmuwan Sir Isaac Newton. Yang kelima, ada hukum Newton tentang gerak. Konsep gaya terkait erat dengan hukum Newton, khususnya hukum pertama, kedua, dan ketiga Newton. Macam-macam gaya dalam tubuh manusia. Gaya merujuk pada interaksi antara objek atau struktur di dalam tubuh yang menghasilkan perubahan gerak atau deformasi pada objek tersebut. Gaya memiliki peran yang signifikan dalam menjaga keseimbangan, gerak, dan struktur tubuh manusia. Beberapa aspek penting tentang gaya dalam tubuh manusia sebagai berikut. Yang pertama, ada gaya pada sistem muskuloskeletal, dibagi menjadi dua, yaitu gaya kontraksi otot dan gaya tegangan tulang. Kemudian yang kedua, ada gaya dalam sistem jantung dan pembuluh darah, dibagi menjadi dua, yaitu gaya kontraksi jantung dan gaya tekanan darah. Kemudian yang ketiga, ada gaya dalam sistem respirasi atau gaya pernapasan. Kemudian yang keempat, ada gaya pada sistem saraf atau gaya potensial. Kemudian yang kelima, ada gaya pada sistem ekskresi atau gaya filtrasi ginjal. Kemudian yang keenam, ada gaya pada sistem gastrointestinal atau gaya peristaltik. Kemudian yang terakhir, ada gaya dalam sistem reproduksi atau gaya kontraksi rahim. Gaya dalam konteks klinikal atau kedokteran berkaitan dengan berbagai jenis gaya fisik atau kekuatan yang diterapkan atau terjadi pada tubuh manusia dan bagaimana hal tersebut dapat diukur, diidentifikasi, dan dikelola untuk keperluan diagnosis, penanganan, dan pemulihan kondisi kesehatan. Beberapa jenis gaya dan penerapannya dalam konteks klinikal sebagai berikut. Yang pertama, gaya yang terjadi pada tubuh manusia. Gaya beratnya yaitu gaya yang ditimbulkan oleh gravitasi bumi pada tubuh manusia. Hal ini penting untuk memahami dampaknya terhadap tulang, persendian, dan otot, terutama dalam situasi seperti beban berlebih, cedera, atau kondisi kesehatan tertentu seperti osteoporosis. Kemudian gaya yang terjadi pada sistem muskuloskeletal adalah gaya yang diterapkan pada tulang, sendi, dan otot selama aktivitas fisik, olahraga, pemulihan cedera, atau intervensi terapi fisik. Kemudian yang kedua, ada penggunaan klinikal. Pada diagnostik, pengukuran gaya atau kekuatan tertentu dapat membantu dalam mendiagnosis kondisi kesehatan seperti gangguan muskuloskeletal, cedera, atau masalah postur tubuh. Kemudian pada penanganan terapeutik atau terapi fisik dan rehabilitasi sering melibatkan penerapan gaya atau kekuatan tertentu untuk meningkatkan kekuatan otot, mengembalikan mobilitas, atau memperbaiki postur. Nah, kemudian yang ketiga, pengukuran dan evaluasi. Analisis postur dan biomekanika, pengukuran gaya yang bekerja pada tubuh dalam situasi tertentu dapat memberikan informasi tentang distribusi beban atau kekuatan yang diterapkan pada bagian tubuh tertentu. Kemudian pada pengukuran tekanan dan distribusi beban, penggunaan alat seperti alat pengukuran tekanan dapat membantu dalam mengidentifikasi tekanan yang diterapkan pada bagian tubuh tertentu, penting dalam mendiagnosis kondisi seperti luka tekanan. Yang keempat, yaitu penerapan teknologi medis. Penggunaan alat bantu misalnya brace, pelindungan, atau alat bantu lainnya yang dibantu untuk menopang atau membatasi gerakan pada bagian tubuh tertentu, memanfaatkan prinsip-prinsip gaya untuk memberikan dukungan atau melindungi area yang terkena. Selanjutnya, gaya yang membentuk sudut. Dalam konteks fisika, gaya dapat bekerja membentuk sudut tertentu ketika dua atau lebih gaya diterapkan pada suatu objek atau titik tertentu.
Ketika gaya-gaya ini bekerja pada suatu objek dan memiliki arah yang berbeda, mereka dapat membentuk sudut antara satu sama lain. Beberapa konsep penting terkait dengan gaya membentuk sudut sebagai berikut. Yang pertama ada komponen gaya, yang kedua ada hukum trigonometri, yang ketiga ada pengaruh gerak atas stabilitas, yang keempat ada distribusi gaya. Selanjutnya, analisis kegunaan klinis. Analisis kegunaan klinis atau clinical utility analysis merupakan proses evaluasi sistematis yang digunakan dalam bidang kesehatan untuk menilai manfaat dan kontribusi dari suatu tes atau intervensi medis dalam praktek klinis. Tujuan utamanya adalah untuk mengevaluasi beberapa berguna atau manfaat suatu tes atau tindakan medis dalam membantu diagnosis, penilaian risiko, perawatan, atau pengelolaan suatu kondisi kesehatan. Proses analisis kegunaan klinis melibatkan beberapa tahapan. Yang pertama ada pengumpulan data dan informasi, kedua ada evaluasi akurasi dan keandalan, yang ketiga ada pengukuran nilai klinis, yang keempat ada analisis biaya dan manfaat, yang kelima ada evaluasi etika dan dampak sosial, yang keenam ada penyusunan kesimpulan dan rekomendasi. Pengertian traksi. Traksi adalah suatu prosedur medis yang menggunakan gaya tarik untuk memperbaiki posisi tulang atau sendi yang rusak atau tidak sejajar. Traksi dapat digunakan untuk mengobati berbagai kondisi seperti cedera tulang, dislokasi sendi, atau kelemahan otot. Dalam traksi, gaya tarik digunakan untuk yang pertama memperbaiki posisi tulang. Traksi dapat digunakan untuk memperbaiki posisi tulang yang rusak atau tidak sejajar. Yang kedua ada mengurangi nyeri, atau traksi dapat digunakan untuk mengurangi nyeri yang disebabkan oleh cedera atau kondisi lainnya. Yang ketiga ada meningkatkan mobilitas. Traksi dapat digunakan untuk meningkatkan mobilitas sendi atau otot. Selanjutnya, traksi kepala. Traksi kepala dengan gaya membentuk sudut atau angled or elliptical traction di klinik mengacu pada penarikan kepala dengan arah tertentu, bukan lurus horizontal. Teknik ini digunakan untuk mengoptimalkan efek traksi pada segmen tulang belakang servikal tertentu tergantung pada arah atau sudut tarikan. Penjelasan traksi kepala dengan gaya sudut. Gaya traksi tidak selalu diberikan secara horizontal. Dalam praktik klinis, sudut gaya traksi diatur untuk mengarahkan tarikan segmen tulang belakang pada servikal tertentu sesuai dengan letak masalahnya, misalnya HNP pada C5 sampai C6. Umumnya digunakan yang pertama ada sudut fleksi ke bawah atau ke depan. Tarikan di arah ke bawah biasanya pada sudut 20 derajat sampai 30 derajat. Ini digunakan untuk memfokuskan traksi pada segmen servikal bawah C5 sampai C7. Yang kedua ada sudut netral atau sedikit ekstensi ke atas dan atau ke belakang, diberikan jika masalah berada pada servikal atas C1 sampai C3. Yang ketiga ada arah lateral atau rotasi atau jarang digunakan dalam kasus tertentu, misalnya kelainan posisi atau untuk menghindari kompresi sisi tertentu. Selanjutnya, kenapa sudut ini penting? Yang pertama, distribusi gaya traksi tergantung sudut. Yang kedua, segmen tulang belakang berbeda akan merespon lebih baik pada sudut tertentu. Yang ketiga, mengurangi risiko cedera atau ketidaknyamanan. Selanjutnya, contoh klinis, jika pasien mengalami radikulopati servikal pada C6 sampai C7, traksi mungkin diberikan pada sudut fleksi sekitar 25 karena ini lebih efektif membuka feromen intervertebralis pada segmen itu. Contoh traksi kepala, alat yang pertama ada alat traksi cervical ConforTec. Ini adalah alat traksi cervical modern atau portable yang biasanya digunakan di klinik atau untuk terapi di rumah. Kepala pasien diletakkan pada penyangga dengan bantalan, kemudian diberikan tarikan secara bertahap. Sudut tarikan dapat diatur biasanya 10 sampai 15 derajat hingga 20 derajat untuk menyesuaikan segmen tulang belakang yang ditargetkan. Tarikan diberikan secara manual dengan pompa atau otomatis tergantung tipe alat. Selanjutnya yang kedua, peralatan traksi klinik atau meja traksi. Alat ini sering digunakan di klinik fisioterapi atau rumah sakit. Pasien berbaring di atas meja khusus traksi. Kepala diposisikan dalam penyangga kepala yang diikat dan ditarik ke arah yang tertentu. Gaya tarikan bisa horizontal atau dengan sudut fleksi biasanya 15 sampai 30 derajat. Terakhir digunakan untuk pasien dengan hernia servikal, nyeri leher kronis atau kompresi saraf. Nah, kemudian ini adalah gambar dari traksi lengan. Nah, traksi lengan sendiri adalah suatu prosedur medis yang digunakan untuk mengobati cedera atau kondisi yang mempengaruhi lengan seperti patah tulang, dislokasi sendi, atau kelemahan otot. Traksi lengan melibatkan penggunaan gaya tarik untuk memperbaiki posisi tulang atau sendi yang rusak.
Nah, jenis traksi lengan sendiri dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada traksi lengan manual, kemudian mekanik, dan juga elektrik. Nah, pada gambar di samping adalah contoh dari traksi lengan. Pasien duduk di atas meja pemeriksaan dalam kondisi yang santai, dengan lengan kanan diperpanjang dan ditempatkan dalam sling atau gantungan yang terhubung ke sistem katrol atau pulley system. Nah, di sampingnya itu adalah tenaga medis yang membantu dan juga mendampingi dan memantau prosedurnya. Biasanya itu adalah fisioterapis atau dokter. Lengan pasien tersebut membentuk sudut tertentu, menunjukkan bahwa traksi dilakukan dengan arah dan sudut spesifik untuk mengurangi tekanan pada sendi atau merehabilitasi cedera seperti dislokasi bahu atau juga kompresi saraf. Nah, gaya traksi seperti ini sering dilakukan dalam rehabilitasi pasca cedera bahu atau lengan atas, kemudian mengurangi tekanan pada sendi bahu dan juga terapi nyeri akibat gangguan muskuloskeletal. Mungkin itu saja yang bisa saya dan teman saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.